Ada musuh yang jauh lebih berbahaya daripada orang yang membencimu. Musuh ini tidak pernah tidur, tidak pernah lelah, dan dia tinggal di kepalamu. Dia berbisik saat kamu sendiri. Dia meneriaki semua kesalahanmu. Dia membuat masa depan terlihat gelap, dan masa lalu terasa seperti penjara. Dia adalah pikiran negatif. Dan kalau kamu tidak segera membunuhnya, dia akan membunuh ketenanganmu, keberanianmu, bahkan hidupmu. Hari ini, kita akan belajar bagaimana para stoik menghadapinya dan menang. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Silakan tulis pendapat atau pengalaman Anda di kolom komentar, karena setiap masukan sangat berarti. Dan pastikan Anda menekan tombol subscribe serta mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video inspiratif berikutnya. Bayangkan sebuah pagi yang seharusnya tenang. Udara masih segar, sinar matahari belum sepenuhnya menyapa dunia. Tapi bahkan sebelum cahaya itu sempat menyentuh kulitmu, otakmu sudah lebih dulu menekan tombol play pada sebuah film yang tidak pernah kamu minta. Film itu bukan film indah yang membangkitkan semangat. Ini adalah film dokumenter kelam tentang dirimu sendiri. Potongan-potongan kesalahan masa lalu, kegagalan yang memalukan, kata-kata orang yang menyakitkan, dan kekhawatiran tentang masa depan yang bahkan belum tentu terjadi. Dan seperti sutradara yang kejam, pikiranmu memutar ulang adegan itu lagi dan lagi, seolah ingin memastikan kamu menghafalnya. Pikiran negatif itu licik. Ia tidak datang dengan suara keras yang jelas mengatakan, "Aku akan menghancurkanmu." Tidak. Ia menyelinap diam-diam, seperti pencuri di tengah malam. Masuk tanpa izin, mengambil energimu, merampas fokusmu, dan meninggalkan rasa lelah sebelum kamu sempat memulai hari. Yang membuatnya berbahaya adalah cara kerjanya. Pikiran negatif tidak hanya sekadar muncul. Ia menyamar menjadi kebenaran. Ia berbisik, "Lihat, itu buktinya. Kamu memang tidak cukup baik. Kamu memang akan gagal lagi." Dan karena suaranya terdengar seperti suaramu sendiri, kamu percaya. Padahal, dalam stoikisme, pikiran hanyalah kesan, impressions, bukan fakta. Marcus Aurelius pernah menulis, "Hanya karena pikiran terlintas, bukan berarti itu benar." Kata-kata ini terdengar sederhana, tapi sesungguhnya adalah senjata. Karena ketika kita mulai menyadari bahwa pikiran hanyalah interpretasi, bukan realitas, kita mulai merebut kembali kendali. Sayangnya, kebanyakan dari kita tidak pernah mempertanyakan pikiran itu. Kita membiarkannya duduk di ruang tamu kepala kita, menyalakan televisi, memakan makanan kita, bahkan tidur di sofa. Kita tidak sadar bahwa kita memberi tempat yang nyaman bagi sesuatu yang pelan-pelan meracuni hidup kita. Pikiran negatif itu seperti tamu tak diundang yang semakin lama semakin merasa rumah itu miliknya. Awalnya ia hanya duduk diam, lalu mulai mengatur furnitur, mengomentari dekorasi, bahkan mengkritik cara kita menjalani hidup. Dan kita, tanpa sadar, menuruti semua sarannya. Disinilah letak kelicikannya. Ia tidak datang untuk sekadar singgah, ia datang untuk menetap. Dan semakin lama ia tinggal, semakin sulit untuk mengusirnya. Kita mulai merasa itu bagian dari diri kita. Kita berkata, "Aku memang orangnya begini. Aku memang selalu berpikir negatif." Tapi pikirkan ini, jika pikiran negatif adalah pencuri, maka setiap kali kita menuruti dan mempercayainya, kita sedang menyerahkan kunci rumah kita kepadanya. Kita membiarkan dia menguasai ruang yang seharusnya menjadi milik kita sepenuhnya. Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukanlah hidup tanpa masalah, tapi hidup tanpa diperbudak oleh pikiran kita sendiri. Dan untuk mencapai itu, kita harus berani melihat pikiran negatif bukan sebagai kebenaran, tapi sebagai tamu asing yang tidak perlu kita layani. Karena kalau tidak, pagi yang seharusnya menjadi awal yang segar akan berubah menjadi beban yang kita pikul seharian. Dan tanpa kita sadari, hari-hari itu akan menjadi minggu, minggu menjadi bulan, dan bulan menjadi tahun. Sampai suatu saat kita menyadari, kita telah hidup terlalu lama dalam rumah yang tidak pernah benar-benar menjadi milik kita. Para filsuf stoik tidak lahir di dunia yang damai. Mereka hidup di tengah situasi yang jauh lebih keras dari kehidupan modern kita.
Marcus Aurelius memimpin kekaisaran Romawi di tengah wabah, perang, dan pengkhianatan politik. Epictetus lahir sebagai budak, diperlakukan semena-mena oleh tuannya, dan hidup dalam kemiskinan selama bertahun-tahun. Seneca, seorang filsuf sekaligus penasihat politik, harus bertahan di lingkungan istana yang penuh tipu daya, intrik, dan ancaman kematian. Mereka semua punya alasan yang sangat kuat untuk terperangkap dalam pikiran negatif. Mereka bisa saja setiap hari berkata pada diri mereka, "Kenapa aku? Kenapa hidupku seperti ini?" Tapi mereka memilih jalur yang berbeda. Mereka memutuskan untuk menguasai pikiran mereka sebelum pikiran itu menguasai hidup mereka. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Kamu punya kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Kata-kata ini menjadi inti dari Stoikisme. Dunia luar adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Cuaca, pendapat orang, masa depan, bahkan nasib. Tapi pikiran, persepsi, dan cara kita menanggapi, itu ada di tangan kita. Epictetus bahkan membuat konsep yang sekarang dikenal sebagai dikotomi kendali. Ia membaginya menjadi dua. 1. Hal-hal yang bisa kita kendalikan. Pikiran, sikap, tindakan, reaksi. 2. Hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Orang lain, masa lalu, masa depan, keberuntungan. Dan, ironisnya, sebagian besar penderitaan kita datang karena kita berusaha mengendalikan hal-hal yang berada di luar kendali kita, sambil mengabaikan hal-hal yang sebenarnya ada di bawah kendali kita sendiri. Bayangkan hidupmu seperti kapal. Laut adalah dunia luar, angin, badai, gelombang. Semuanya di luar kendalimu. Tapi kemudi, layar dan keputusan kapan harus berlayar atau berlabuh, itu sepenuhnya milikmu. Orang yang tenggelam dalam pikiran negatif ibarat kapten yang sibuk memaki badai, sementara kemudinya dibiarkan terlepas. Para Stoik melatih diri untuk menjadi kapten yang selalu memegang kemudi, tidak peduli seberapa liar badai yang datang. Mereka mengerti bahwa badai tidak bisa mereka hentikan, tapi arah kapal bisa mereka tentukan. Seneca pernah berkata, "Kita lebih sering menderita dalam pikiran daripada dalam kenyataan." Artinya, apa yang menghancurkan kita seringkali bukan apa yang benar-benar terjadi, tapi interpretasi kita terhadapnya. Dan pikiran negatif adalah bentuk interpretasi terburuk. Ia mengubah ketakutan menjadi kepastian, dan kemungkinan menjadi ancaman yang seolah-olah nyata. Pelajaran terbesar dari para Stoik adalah ini. Jangan biarkan pikiranmu menjadi tiran yang memerintah hidupmu. Pikiran adalah alat, bukan tuan. Jika kamu membiarkannya liar, ia akan menyeretmu ke dalam jurang yang tidak ada dasarnya. Tapi jika kamu melatihnya, ia akan menjadi sekutu yang setia, bahkan di saat-saat paling sulit. Mereka membuktikan bahwa, bahkan di tengah penderitaan terbesar, seseorang masih bisa hidup dengan damai. Bukan karena dunia menjadi lebih baik, tapi karena pikiran mereka yang menjadi lebih kuat. Salah satu kesalahan terbesar manusia adalah mengira setiap pikiran yang muncul di kepala adalah kebenaran. Begitu pikiran itu datang, "Aku gagal, aku tidak cukup baik, aku pasti akan kalah." Kita langsung menelannya mentah-mentah, tanpa pernah mempertanyakannya. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk mengambil langkah mundur dan melihat pikiran itu dari luar. Marcus Aurelius menulis, "Kamu hanyalah kesan, bukan kenyataan." Artinya, pikiran hanyalah interpretasi, sebuah persepsi yang bisa benar atau salah. Bayangkan pikiran itu seperti awan yang lewat di langit. Ada yang tipis dan putih, ada yang hitam pekat. Awan itu datang dan pergi, tapi langit tetaplah langit. Langit adalah dirimu, pikiran hanyalah tamu yang lewat. Masalahnya, kita sering memperlakukan awan hitam itu seolah-olah ia adalah langit itu sendiri. Kita mengira itu identitas kita. Langkah pertama untuk membebaskan diri adalah menyadari kehadiran pikiran itu. Sadari bahwa ia ada, beri nama padanya, lalu amati tanpa larut di dalamnya. Ini bukan soal melawan dengan marah, tapi memisahkan dirimu darinya. Epictetus punya kebiasaan mental yang sederhana tapi kuat. Setiap kali pikiran buruk datang, ia berkata dalam hati, "Ini hanya pikiran." Hanya itu. Tidak lebih, tidak kurang. Dengan kata-kata itu, ia menciptakan jarak. Dan jarak itu adalah kekuatan.
Coba bayangkan skenario ini. Pikiran negatif adalah seperti orang asing yang mengetuk pintu rumahmu. Kamu tidak mengenalnya, tapi ia mencoba masuk dengan membawa cerita yang membuatmu cemas. Kamu tidak harus berteriak atau mengusirnya dengan kasar. Cukup jangan buka pintu. Biarkan ia berdiri di luar sampai ia bosan dan pergi. Begitu pula dengan pikiran negatif. Kalau kamu tidak memberi perhatian, ia akan kehilangan kekuatannya. Masalahnya, kebanyakan orang justru mengundang pikiran itu masuk, menyuruhnya duduk, dan mulai mengobrol dengannya berjam-jam. Mereka menanyakan pendapatnya, mempercayai ceritanya, dan membiarkannya mempengaruhi suasana hati. Padahal, semakin lama kamu duduk bersama pikiran itu, semakin ia akan menancapkan akarnya. Stoikisme melatih kita untuk menjadi penjaga gerbang pikiran. Kita memilih pikiran mana yang boleh masuk, dan pikiran mana yang harus tetap di luar. Dan seperti penjaga gerbang yang baik, kita tidak hanya menilai siapa yang masuk, tapi juga siapa yang sudah terlalu lama tinggal di dalam dan harus keluar. Marcus Aurelius memberi pengingat yang keras tapi jujur. Kehidupan kita adalah hasil dari pikiran kita. Jika kamu membiarkan pikiran negatif berdiam terlalu lama, hidupmu akan mengikuti bentuknya, gelap, berat, dan penuh ketakutan. Memisahkan dirimu dari pikiran negatif bukan berarti menolak kenyataan. Justru sebaliknya, ini adalah cara menerima kenyataan dengan lebih jernih, tanpa dilapisi oleh kebisingan mental yang memutarbalikkan fakta. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Kamu adalah pengamatnya, pengendali kemudinya, dan pemilik rumah itu. Begitu kamu mengerti ini, pikiran negatif akan kehilangan taringnya. Ia hanya akan menjadi bayangan yang lewat, bukan monster yang tinggal bersamamu. Pikiran negatif tidak tumbuh di ruang hampa. Ia butuh makanan. Dan makanan itu datang dari 3 sumber utama. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita pikirkan berulang-ulang. Kalau kita ingin membunuh pikiran negatif, kita tidak cukup hanya mengusirnya dari kepala. Kita juga harus memutus aliran energinya. Sama seperti api, ia akan padam jika tidak ada bahan bakar. Pertama, lihat apa yang kamu konsumsi setiap hari. Media sosial, berita, gosip, komentar orang, semuanya bisa menjadi bahan bakar pikiran negatif. Berita buruk dan komentar jahat bekerja seperti racun yang masuk sedikit demi sedikit. Lama-lama, tanpa disadari, pikiran kita dipenuhi oleh asumsi kelam tentang dunia dan tentang diri kita sendiri. Stoikisme mengajarkan self-discipline bukan hanya dalam tindakan, tapi juga dalam informasi yang kita izinkan masuk. Marcus Aurelius sendiri membatasi dirinya dari percakapan dan gosip yang tidak berguna. Karena ia tahu setiap kata yang kita simpan di kepala akan membentuk cara kita melihat dunia. Kedua, perhatikan siapa yang ada di sekitarmu. Lingkungan sosial adalah salah satu pemasok utama pikiran negatif. Teman yang selalu mengeluh, rekan kerja yang sinis, atau keluarga yang hanya melihat kekurangan. Jika kita terlalu sering menyerap energi itu, pikiran kita akan belajar untuk menirunya. Seneca pernah berkata, jangan biarkan orang lain menyeretmu ke dalam kekacauan batinnya. Artinya kita punya hak penuh untuk menjaga jarak dari orang-orang yang hanya memberi racun mental. Bukan berarti memutus hubungan sepenuhnya, tapi kita bisa mengatur seberapa sering dan seberapa dalam interaksi itu terjadi. Ketiga, dan ini yang paling sulit, adalah self-talk, cara kita berbicara pada diri sendiri. Kita sering menjadi pengkritik paling kejam untuk diri kita sendiri. Kalimat seperti aku bodoh, aku gagal, atau aku tidak akan pernah bisa adalah santapan mewah bagi pikiran negatif. Ia akan mengunyah kata-kata itu, mencerna, dan memproduksi rasa cemas yang lebih besar lagi. Epictetus memberi solusi sederhana namun keras. Setiap kali pikiran atau kata-kata itu muncul, hentikan di awal. Jangan biarkan ia berkembang menjadi cerita panjang di kepala. Anggap saja seperti memotong akar sebelum tumbuhan itu sempat tumbuh. Mematikan sumber makanan pikiran negatif berarti kita mulai hidup dengan kesadaran penuh. Kita memilih apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita ucapkan, baik pada orang lain maupun pada diri sendiri. Bayangkan pikiran negatif seperti binatang liar yang kelaparan. Jika kamu terus memberinya makan, ia akan tumbuh besar, kuat, dan berbahaya. Tapi jika kamu berhenti memberinya makanan, ia akan melemah, mengecil, dan akhirnya menghilang. Kuncinya adalah konsistensi.
Pikiran negatif mungkin akan tetap mencoba masuk, tapi jika setiap kali ia datang, ia tidak menemukan makanan, lama-lama ia akan mencari tempat lain untuk tinggal. Dan saat itu terjadi, kamu akan mulai merasakan ruang mental yang lebih lapang, tenang, dan jernih. Bayangkan suatu hari kamu bangun, dan pikiran negatif itu tetap mencoba masuk. Ia mengetuk pintu seperti biasanya. Bedanya, kali ini kamu tidak lagi ketakutan. Kamu tahu siapa dia, kamu tahu triknya, dan kamu tahu bahwa dia tidak punya kekuasaan atasmu kecuali yang kamu berikan. Inilah yang dimaksud para Stoik dengan self-mastery, menguasai diri sendiri sebelum berusaha menguasai dunia. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika kamu tersiksa oleh sesuatu dari luar, rasa sakit itu bukan disebabkan oleh hal itu sendiri, melainkan oleh penilaianmu tentangnya. Dan kamu punya kekuatan untuk menghapus penilaian itu." Kekuatan sejati bukan berarti kamu tidak pernah punya pikiran negatif lagi. Itu mustahil, karena otak manusia dirancang untuk mendeteksi ancaman. Pikiran negatif akan selalu datang seperti gelombang di laut. Tapi menjadi penguasa pikiran berarti kamu tahu cara berselancar di atas gelombang itu, bukan tenggelam di bawahnya. Hidup sebagai penguasa pikiran dimulai dengan satu prinsip, jarak. Kamu dan pikiranmu adalah dua entitas yang berbeda. Kamu adalah pengamat, pikiran hanyalah objek yang lewat. Semakin besar jarak yang kamu ciptakan, semakin kecil kekuatannya. Kedua adalah pilihan sadar. Setiap kali pikiran datang, kamu bisa memilih apakah akan memberinya perhatian atau membiarkannya lewat. Pilihan ini seperti mengarahkan kemudi kapal. 1 derajat saja bisa menentukan apakah kamu menuju badai atau ke pelabuhan yang tenang. Ketiga adalah kebiasaan positif. Pikiran negatif akan lemah jika kamu rutin memberi makan pikiran positif. Bukan berarti berpura-pura semuanya baik-baik saja, tapi mengisi pikiran dengan hal-hal yang berguna, yang memperluas pandangan, dan yang menguatkan mental. Para Stoik melakukannya lewat membaca, menulis jurnal, dan refleksi harian. Cobalah setiap malam menulis 2 hal. 1. Pikiran negatif apa yang muncul hari ini? 2. Bagaimana aku meresponsnya? Latihan ini seperti melatih otot mental. Semakin sering dilakukan, semakin cepat kamu mengenali pola pikiranmu, dan semakin lihai kamu mengendalikannya. Hidup sebagai penguasa pikiran juga berarti kamu tidak lagi mengukur kedamaian dari apakah dunia di luar tenang atau tidak. Kedamaianmu datang dari dalam, dari kemampuanmu untuk berkata pada dirimu sendiri, "Apapun yang terjadi, aku bisa memilih responku." Epictetus, yang pernah dipukul oleh tuannya hingga kakinya cacat permanen, tetap berkata, "Kamu bisa merantai kakiku, tapi tidak bisa merantai pikiranku." Itulah puncak kebebasan sejati. Dunia bisa mengambil banyak hal darimu, uang, status, bahkan kesehatan. Tapi jika pikiranmu tetap menjadi milikmu, kamu tidak akan pernah benar-benar kalah. Membunuh pikiran negatif bukan berarti menghapus semua awan di langit. Itu berarti menyadari bahwa di balik awan, langit selalu ada, luas, tak terbatas, dan tenang. Dan langit itu adalah dirimu yang sejati. Pada akhirnya, hidup sebagai penguasa pikiran adalah tentang menjalani setiap hari dengan kesadaran bahwa musuh terbesarmu bukanlah dunia, bukan orang lain, tapi pikiran liar yang tidak terkendali. Taklukkan dia, dan kamu akan menemukan kebebasan yang tidak bisa disentuh oleh siapapun.